Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Tolong sabar belajarnya. Kita gali setiap kalimat-kalimat Qur'annya. Kita turunkan ayat-ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tanya pada masing-masing ya. Sudah kelihatan dari sisi aspek-aspek yang lain. Berapa usia kita masing-masing? Dari nikmat usia yang telah dititipkan itu, berapa yang sudah jadi ibadah? Saya ulang ya. Berapa usia kita masing-masing? Tanamkan pada diri kita, tuliskan yang besar di setiap catatannya. Dari sekian waktu yang Allah berikan pada kita, berapa yang sudah menjadi ibadah? Hati-hati. Misal saja, ada penelitian, kita ambil contoh Quran aja, ambil contoh Quran. Tentang pertanyaan ini ada di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf, ayat 15. Posisi paling kiri sebelah atas, di mushaf standar. Bismillah. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan, ada? Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia. Insyaallah. Artinya wasiat. Biasanya kalau Bapak Ibu mendengar kata wasiat, yang tersirat apa? Mau meninggal itu ya. Baik. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal, bukan. Wasiat itu pesan yang sangat kuat. Ya. Kenapa sering diidentikan dengan orang yang akan wafat? Karena biasanya begini, pesan orang akan meninggal itu lebih bisa didengar, lebih kuat nilainya dibandingkan dengan sebelum dia berada dalam keadaan demikian. Ya. Ibu ngasih tahu anak, sholat ya nak, tenang aja mah, gampang, gitu kan? Tapi kalau infus sudah 3, ya semua sudah dipasang, nah sholat ya iya mah, lebih cepat. Ada wasiat di situ. Jadi kalau diartikan orang akan meninggal, jadi keliru. Allah memberi wasiat dan Allah tidak meninggal. Ya. Artinya kalau ada pesan di Quran dikaitkan dengan Allah menggunakan kata wasiat, itu artinya pesan ini begitu penting, sangat kuat dan harus dicamkan oleh setiap yang mendengarnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Maaf, saya agak cepat setelah diterangkan mengandungnya, menapinya, merawatnya dengan lelah segalanya. Lihat ujungnya. Maka tatkala anak itu tiba di usia 40 tahun, 40 sana. 40 tahun. Dan diantara kita tidak sedikit yang sudah mencapai itu, bahkan lebih. Dia harus mengevaluasi dirinya dengan berdoa. Perhatikan doanya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Lihat doa pertama, saya tidak akan bahas ini dengan panjang, bagian pertama ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing kami, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya atas nikmat untuk bisa bersyukur, ya mensyukuri nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami, wa 'ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Ya Allah tolong bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat ini ya Allah, supaya bisa bersyukur. Ya. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya, wa an a'mala salihan tarda, dan mohon bimbing kami untuk bisa menggunakan waktu yang Kau berikan ini, nikmat yang Kau titipkan, untuk beramal soleh. Pelan-pelan. Kenapa ada kalimat amal soleh di sini? Karena jangan-jangan, mohon maaf, sudah Allah berikan selama 40 tahun, belum dia gunakan untuk beramal soleh. Anak 4 tahun sudah ke masjid. Bapaknya yang 40 tahun nggak mau ke masjid. Pak, kok nggak ke masjid? Anaknya ke masjid, kan sudah ada perwakilan dalam keluarga. Allahu Akbar. Ada kalimat itu pernah kami dengar saat ada di Jakarta, salah satu sudutnya. Ada, ya. Masya Allah. Anaknya menghafal Quran, bapaknya mau baca pun belum tergerak, atau ibunya demikian. Ya, padahal baru 4 tahun. Ya, ada yang keliru. Ada yang keliru. Karena itu setiap manusia mesti mengecek. Kalau sudah ada 40 tahun dari usianya, saya berikan gambaran sederhana ya. Ini penelitian pernah dilakukan, walaupun ringan. Ya, walaupun ringan. Umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu dipakai tidur. Jadi kalau orang diberikan 40 tahun, setengahnya 20 tahun tuh umumnya dipakai tidur. Dari mulai kecilnya, dewasanya, tidur siangnya, tidur malamnya, macam-macamnya. Jadi kalau 40 tahun yang digunakan tidur berapa tahun? 20 tahun. Yang digunakan beraktivitas 20 tahun. Perhatikan. Apakah saat kita beraktivitas semuanya benar? Tidak, mungkin ada salahnya. Mata salah, telinga salah, lisan salah, sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini berapa yang sudah dipakai ibadah? Baik, ya. Misal, jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. 10 tahun.
Jadi kalau orang usia 40 tahun yang bernilai dalam pandangan Allah misal saja ya dari 40 tahun ini cuma 10 tahun bekal yang dibawa pulang. Pertanyaan kami, berapa dosanya? Sudah tadi ya setengah kita ambil misal. Dari 10 tahun ini pertanyaan selanjutnya, maaf, dari 10 tahun ibadah apakah sudah pasti diterima? Belum. Apa syarat diterima? Ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah 98 ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun ibadah berapa tahun yang ikhlas? Salat yang ikhlas, baca Quran yang ikhlas, infak yang ikhlas. Misal ambil 5 tahun setengahnya, misal saja 5 tahun. Jadi orang usia 40 tahun membawa bekal yang tidak bermasalah kepada Rabbnya, misal cuma 5 tahun saja. Dosanya berapa tahun? Ya, coba dicek. Dan dalam keadaan ini masih menginginkan untuk bisa masuk surga. Masya Allah, kan aneh dia, aneh ya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru, ya. Ada yang keliru. Ya. Perhatikan pelan-pelan ya. Kalaupun misalnya orang ini dosanya berimbang, taruhlah dari semua ini diabaikan, dosanya 5 tahun juga satu hari aja. Ya. Masya Allah. Ada orang punya amal baik 5 tahun, amal jeleknya 5 tahun satu hari. Masih banyak yang mana amalnya? Yang jeleknya masuk kemana? Fa'amma man khaffat mawazinu fahuwa fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangan amal baiknya, berat amal buruknya, maka tempat kembalinya hawiyah. Ya, neraka bagi dia. Itu luar biasa. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk beramal soleh, an-a'mala solehan. Yang jadi masalah, orang beramal soleh pun belum tentu Allah ridha. Jadi jangan anda kira kalau anda baru salat Allah terima, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena orang salat pun kata Quran itu ada 2 jenis. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di atas ke pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Masyaallah. Fa idza qadaytumus shalah, kalau anda waqaf di sini baca Qurannya. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas anda tunaikan. Maka jika kewajiban sholat telah anda tuntaskan, kalau wakaf di sini, ini kata para ulama menunjuk pada golongan yang pertama, yang motivasi sholatnya hanya menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat, mau khusyuk atau tidak itu bukan persoalan. Ya, maaf, mau lambat atau cepat itu bukan urusan. Yang penting saya sudah sholat. Jadi kalau ditanya, Pak, kok cepat sekali? Ya, kan yang penting sudah sholat. Masya Allah, gitu kan? Baca apa tadi? Ya, kan sudah hafal. Al-Fatihah dibaca tiap hari misalnya. Ada jawaban seperti itu. Nah, itu golongan yang pertama. Di kewajibannya terangkat tapi tidak mendapat manfaat dari ibadahnya. Ya, yang kedua, fadhkurullaha. Maka salat yang dia lakukan akan langsung mengingatkan dia dengan Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau orang salatnya berhasil, makanya disebut salat dari kata silah. Silah itu nyambung, tersambung erat. Jadi kenapa disebut salat? Karena ibadah salat ini melatih kita untuk tersambung dengan Allah dalam setiap liku kehidupan kita. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah. Masya Allah, mau tidur pun ingat Allah. Itu fungsinya. Ya, coba dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa yang menjadikan kita ingat pada Allah? Jangan-jangan baru keluar sholat tidak ingat dengan Allah. Ada yang begitu, Bu. Ya. Kan jadi aneh ya, ada orang keluar dari rumah Allah kehilangan sandalnya, padahal baru sholat. Apa yang salah? Artinya saat dia gunakan sandal dia nggak ingat. Sebab kalau ingat Allah tidak mungkin orang yang ingat Allah melakukan maksiat itu mustahil. Orang mau minum, ketika dia akan minum ingat Allah seperti yang kami sampaikan, maka dia akan tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disenangi oleh Allah karena dia sedang ingat dengan Allah. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar. Orang yang ingat Allah karena didengar oleh Allah, punya sifat as-sami', maka dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Semua. Maka dari itu kembali lagi, berapa aktivitas kita yang sudah menjadi ibadah. Itu pun yang sifatnya iyaka karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itulah mari kita evaluasi ketika kita mengatakan dalam sholat iyyaka na'budu, itu kita sedang berkomitmen. Dicek lagi, Pak Bu, ya Allah, apa salah saya sampai saya sholat ini, apa yang kurang-kurangnya, apa yang belum jadi ibadah, dievaluasi. Sangat-sangat luar biasa kalau ada orang setelah sholat tiba-tiba dia keluar dari komitmennya, padahal baru menyampaikan pada Allah barusan, saya mau ibadah, tapi dia melanggar kata-katanya sendiri. Itu ada yang berbahaya di situ. Ya. Makanya kalau kita sholatnya benar, itu baru selesai sholat saja, Masya Allah, kesalahan-kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, itu antara sholat ke sholat bisa terampuni. Bisa terampuni. Ya. Pernah dengar hadis ini? Hadis Muslim, nomor hadis 223. As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kaffaratun lima bainahunna. Ya. Sholat satu ke sholat yang lainnya, Jum'ah ke Jum'ah, ada pekanan. Wa ramadhan ila ramadhan, ada tahunan.
Kalau benar ditunaikan kata Nabi, kafaratun itu akan menghapuskan ya lima bainahunna, dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke zuhur, dan mustahil ada orang tidak berbuat salah, maka saat anda salat zuhur itu benar salatnya, tuntas semua kesalahan dan dosanya, digugurkan oleh Allah. Ya, kecuali dosa besar, ya, dosa besar. Maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai. Yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah. Ramadan digugurkan. Ya. Makanya kata Nabi, maaf, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka dan keterlaluan berlumur dengan kotoran. Ya. Di raghima anf itu salah satu maknanya bu'dan atau raghima anfun. Ya, di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosanya. Dikata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, alumni Ramadan, tidak terampuni dosanya, itu orang celaka. Ya, bahaya dalam hidupnya.